Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan hidup dalam Islam bagi manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah, pemimpin di alam semesta. Orang yang beriman akan hidup selalu dekat dengan Tuhannya. Ia memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupannya. Rajin berdoa, membaca ayat-ayat Allah, memuji Allah, memberikan kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, penuh liku-liku dan melalui tahapan. Berawal dari alam arwah, ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung di surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan rihlah tersebut. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan hujah yang kuat bahwa manusia ada karena diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak cucu Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis manusia itu sendiri yang berasal dari percampuran antara sperma lelaki dan sel telur wanita, maka lahirlah manusia. Rasulullah SAW semakin mengokohkan tentang kisah rihlatul insan. Disebutkan dalam beberapa hadisnya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, untuk apa dunia ini bagiku? Aku di dunia ini tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alam ruh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lainnya seperti malaikat, jin, bumi, langit dan seisinya. Alam rahim, rihlah pertama yang akan dilalui manusia dalam kehidupan di alam rahim, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dimulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja. Jemput manusia tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, saat masa anak-anak, sudah remaja, dewasa, dan sebagian lainnya ketika sudah tua.
Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Alam barzah, fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Barra bin Azib menceritakan hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat mau duduk di atas kepalanya, memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Alam akhirat atau hari akhir. Dan rihlah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan Allah. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan itu. Tapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah SAW sujud di hari ba'an Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah arasy dengan memujinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan, mintalah syafaat, pasti. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, ya Rabb, dan dikabulkanlah pertolongan tersebut. Dan selesai mahsyar, kemudian proses berikutnya, surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga, sebagian masuk neraka. Surga tempat orang yang bertakwa dan neraka tempat orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada, disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya, siap menyambut dengan senyum. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan